Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Sini kita akan bahas soal permualafan lagi ya. Jadi ada artis yang mana beberapa waktu yang lalu dia mualaf, dan alasan untuk dia pindah agama itu konyol banget cuy. Alasan yang menurut saya, apaan sih, kok cuman gara-gara begituan kamu bisa tinggalin imanmu? Imanmu di mana sebenarnya? Ya, kita langsung nonton videonya aja sambil kita akan komentari, guys. Tentang agama karena kan sensitif. Ya, intinya kita nikah secara Menikah secara muslim. Dan kalau mau nikah kan harus dimualafin dulu. Terus kan dengar salah satu alasan Kak Arya itu harus Kapin kan harus muslim dulu ya. Iya, intinya kita nikah secara Islam. Tadi kita mau nikah di luar negeri, cuma kebelet nikah. Jadi akunya udah nggak tahan. Nggak bisa lah, kalau nggak nikah kita nggak bisa dong pegangan tangan tiap hari. Nanti ada setan lewat, hamil duluan. Ya kan aku bilang 3 bulan. Ya, daripada Daripada melendung. kita nikah dulu deh secara Islam, tapi harus Lagian kan mualaf kita dulu. udah saling mencintai. Ya gitu. Dia ngomongnya gitu, tapi ya versi aku, agama itu nggak perlu diomongin, intinya nikahnya itu secara legal. Dan aku dimualafin dulu, dan itu nggak bohongan, emang mualafin beneran. Dan menurut aku nggak penting banget sih untuk bicara, ya meninggal juga sendiri-sendiri kan. Aku meninggal nggak bisa minta tolong dia, dikubur lagi. Pingkan masuk neraka, Arya tolong Arya, aku di neraka. Kan kita meninggal sendiri-sendiri, jadi kita tanggung jawab. Kenapa kita harus pakai baju warna hitam hari ini? Aduh, miris ya sama orang-orang kayak gini ya. Jadi dulu pas saya pernah iringi main musik ya, ini Pingkan ini waktu itu pelayanan di Manado. Di sana dia nyanyi, jadi saya yang iringi keyboard waktu itu. Saya lupa nyanyi lagu apa ini Pingkan ini. Nah waktu itu saya kaget, loh kenapa kok orang ini nyanyi lagu rohani, terus kok di gereja? Dengar-dengar katanya dia masuk Kristen. Cuman dari beberapa penyampaian dan kesaksiannya saya mulai curiga kan. Masa segampang itu, sereceh itu gitu. Dia bisa kemudian dia melayani pindah agama dengan alasan yang nggak banget gitu. Waktu itu pikiran saya. Tapi waktu itu kan saya masih bocil ya, nggak terlalu memikirkan hal-hal kayak gitu. Dan kemudian lama-lama saya lihat dia kemudian kalau nggak salah ini ya diangkat sebagai pastor itu. Pastor di salah satu gereja yang mana kemudian dia melayani. Dan makin lama makin kesini saya lihat di TikTok kadang-kadang bawa firman dan lain-lain. Saya pikir gini ya, saya aja kuliah teologi tuh bertahun-tahun baru bisa istilahnya mengajar menafsirkan Alkitab, berkhotbah dengan pendalaman Alkitab. Ini orang yang baru tahu, kemudian sudah diangkat pastor, kemudian bahasa Alkitab tiap hari. Dan kalau nggak salah waktu itu muncul di salah satu TV dengan dandanan dan lain-lain selayaknya artis lah ya. Selayaknya artis ya wajar. Bagi seorang artis itu wajar menurut saya. Tapi bagi seorang pastor gitu nggak cocok gitu. Dan ada beberapa statement, cetukan dan lain-lain yang aneh gitu. Dan waktu itu benar-benar mengganggu saya. Kok bisa orang yang seperti ini kemudian diangkat untuk menjadi seorang pastor, gembala? Kan ya agak aneh gitu yang ngangkat ini. Dan sebenarnya ini harus menjadi koreksian bagi gereja-gereja juga. Saya nggak pernah setuju dengan gereja-gereja yang mana orang yang baru pindah agama dan kemudian sudah dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, leader dalam gereja. Nggak bisa, dia harus belajar dulu baik-baik. Dan kemudian kalau kita lihat ya, bahkan dalam Alkitab kan dikatakan untuk menjadi seorang pemimpin rohani, janganlah orang yang baru percaya. Justru itu akan menjadi batu sandungan. Ini bagus menjadi koreksian bagi gereja-gereja. Supaya orang model begini yang mempermainkan imannya hanya untuk sesuatu yang receh, itu nggak dikasih kesempatan. Mereka yang bertahun-tahun belajar Alkitab, justru mereka lah yang sebenarnya bagus untuk jadi leader. Bukan mereka yang ujuk-ujuk gitu loh. Itu jelas
nggak bagus. Terutama untuk alasan-alasan yang receh. Ini pun dia berpindah dari agama sebelumnya masuk ke Kristen, kemudian balik lagi ke agamanya dengan alasan-alasan yang nggak penting menurut saya. Kenapa saya katakan nggak penting? Sekarang aja ya, kalau kita lihat dari videonya di mana dia mengatakan saya pindah agama karena saya sudah kebelet menikah. Kan nggak lucu kalau belendung duluan, hamil duluan kan, hamil duluan, telah 3 bulan kata dia nyanyi begitu. Jadi hanya sebatas itu dalam pernikahan konsepnya supaya tidak hamil duluan di luar pernikahan. Loh, ini konsep pernikahan yang di dalam iman Kristen jelas ini sudah sesuatu kekeliruan, sesuatu kesalahan. Dalam pernikahan, menikah itu bukan hanya sekedar karena kita ingin melakukan hubungan, bukan sekedar karena takut nanti hamil duluan. Loh, tidak seperti itu. Pernikahan itu adalah instansi, institusi, dia adalah sebuah lembaga yang mana tertua yang langsung didirikan oleh Allah. Tertua. Sebelum ada yang lain-lain, sudah ada pernikahan ini. Buktinya di Taman Eden, Tuhan sudah langsung menikahkan Adam dan Hawa. Jadi kalau kita lihat tertua begitu loh. Kenapa? Karena Tuhan memiliki tujuan yang mulia di balik pernikahan yang ada. Pernikahan itu kan seseorang yang berbeda jenis, mereka memiliki kasih cinta satu dengan yang lainnya. Dan bahkan pernikahan digambarkan sebagai hubungan antara Yesus Kristus dengan umatnya. Jadi seorang suami istri yang saling mengasihi itu sebagai gambaran untuk menjelaskan kepada orang inilah hubungannya Allah dengan manusia yang dikasihi. Sehingga pernikahan itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini yang paling penting yang kita harus ketahui. Sehingga bukan hal-hal semacam begini kemudian dijadikan landasan karena takut ini, karena takut itu makanya saya menikah dan saya tinggalkan iman saya yang lama. Ya saya rasa hal-hal kayak gini sebagai orang yang dewasa ya tentunya kita nggak boleh lah. Ikut Kristus juga sebenarnya sama ya. Banyak sekali case di mana seseorang itu kemudian ingin menikah dengan cewek Kristen, kemudian dia mau menikah di gereja dengan cewek Kristen. Setelah di gereja, kemudian dia tidak pernah ke gereja, dia juga tidak pernah beribadah dari agamanya yang lama, dan kemudian dia secara KTP ya punya agama, tetapi kehidupannya ateis. Ya enggak juga gitu loh. Yesus kan pernah mengatakannya, barang siapa mengasihi ini lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jika motivasimu mengikut Yesus hanya karena ingin sesuatu dalam arti untuk diri sendiri, egosentrisnya sendiri, ya nggak layak. Seseorang yang mengikut Kristus yang layak adalah bagi mereka yang benar-benar percaya kepada Kristus, ingin itunya. Banyak kan sekarang orang mau ikut Kristus karena pengen kaya, ikut Kristus karena pengen lepas dari utang, ikut Kristus karena pengen sembuh dari sakit penyakitnya. Loh, itu nggak salah, tetapi kurang tepat. Sudah layakkah kita mengikut Kristus karena ingin diri kita ini yang diutamakan? Bukan. Ikut Yesus karena memang benar-benar percaya pada Yesus. Saya kasih tahu satu rahasia umum nih sebenarnya. Seseorang yang ikut Kristus bukan karena benar-benar ikut Kristus, pasti dia tinggalkan imannya. Pasti dia tinggalkan imannya. Jadi, marilah kita bertumbuh ke arah Kristus, ke arah yang benar, bukan ke arah sesuatu yang sebenarnya tujuannya adalah diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya, Luis Budi Prasetyo sini. God be with you all.